Oke, selamat sore, saudara. Terima kasih setelah hadir. Hari ini kan saya sampaikan topik yang tentang sample size ya. Jadi ini part satu ya. Jadi kurang lebih akan saya sampaikan buat hari ini, learning objektifnya, saudara akan belajar tentang populasi dan sampling. Kemudian saudara perlu mengenali bagaimana cara untuk mengambil sampel dari yang sedikit sampel itu untuk mengurangi namanya selection bias-nya. Dan nanti saya bahas juga tentang kriteria inklusi eksklusi dan teknik untuk sampling ya. Nanti kalau ada waktunya lagi, nah kita bahas juga tentang namanya uh, perhitungan besar sampel. Nah, kalau saudara lihat untuk di dalam proposal penelitian itu isinya ada kurang lebih bab satu itu ada pendahuluan, ada istilah latar belakang rumusan masalah ini ya, yang di kedokteran atau di kesehatan bentuk formatnya seperti ini. Ada juga yang namanya tujuan penelitian, ada tujuan umum, tujuan khusus ya. Manfaat penelitian, tujuan pustaka. Ini bab yang di bagian ada di proposal penelitian. Kemudian ada juga namanya di kerangka teori, kerangka konsep ya. Ada definisi operasional. Kerangka teori sudah membahas dari berbagai teori yang ada untuk exposure atau outcome ya, tentang apa yang saudara fokus untuk membahas apa yang secara teorinya ya kan mendukung penjelasan tujuan penelitian saudara ya. Kemudian di kerangka konsep itu hanya menggambarkan variabel yang saudara ukur yang saudara akan teliti ya. Tentunya kan secara teori kan ada baik faktor yang mempengaruhi terhadap suatu outcome ya. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu, karena keterbatasan budget, saudara mungkin tidak bisa mengukur semua faktor tersebut ya. Karena itu kalau saudara mempunyai faktor yang real ya, contohnya untuk hal-hal yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang, itu kan ada banyak ya, ada kualitas tidur, ada kualitas yang lain-lain, ada baik sekali faktor yang saudara perlu teliti. Tapi kalau saudara mau untuk teliti semua kan waktu jadi tidak akhirnya tidak manageable. Oleh itu saudara fokus meneliti hanya di bagian yang kerangka konsep, saudara gambarkan variabel ingin saudara teliti. Kemudian saudara gambarkan juga dalam definisi operasional. Tujuan digambarkan definisi operasional, saudara setelah menggambarkan skala pengukurannya ya, kemudian definisi apa, tujuan daripada penggambaran definisi operasional adalah supaya saudara bisa orang lain yang ingin melakukan penelitian yang sama, mengulang penelitian saudara, itu mempunyai definisi yang sama tanpa harus konsultasi dengan saudara ya, karena itu sudah tertulis dengan jelas written well ya. Nah di bab bagian metodologi itu ada bab yang bagian namanya part yang untuk membahas tentang desain studi, populasi dan sampel ya, inklusi eksklusi, kemudian ada perhitungan besar sampel dan teknik samplingnya, dan terakhir analisis statistik ya. Jadi untuk di clinical di Final Project 1 dan proposal penelitian ini yang part yang saudara mesti selesaikan ini ya, semua part ini. Oke. Jadi ini bagiannya proposal ya. Nah, kita mulai ya. Di part yang saya hari ini akan bahas yang part yang bagian metodologi ya. Untuk rancang penelitian ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ya, ada penelitian observasional, ada penelitian eksperimental, ada penelitian deskriptif analytical ya. Nah, saudara nanti di bagian di part metodologi saudara perlu tulis namanya tempat dan waktu penelitiannya ya. Pastikan waktu penelitian saudara tuh karena waktu saudara terikat waktu ya, semester depan mungkin saudara punya ideal untuk mengumpulkan data di lapangan tuh kurang lebih 3 sampai 4 bulan ya. Estimasi saudara membuat proposal sekarang dari bulan Agustus sampai diharapkan ujiannya maksimal Desember atau awal Januari sudah bisa selesai ya. Kemudian nanti saudara butuh investasi lagi yang nanti ada namanya tahap memasukkan data penelitian untuk di bagian kaji etik ya. Jadi sebelum saudara ambil data di lapangan, proposal saudara mesti direview oleh tim kaji etik ya. Pastikan itu datanya saudara ambil itu sudah memenuhi kaidah-kaidah yang etis ya. Kemudian nanti ada populasi dan sampel penelitian, ada kriteria inklusi eksklusi ya. Ini tujuan untuk membatasi kriteria inklusi, itu tujuan untuk menghindari namanya bias dan confounding ya. Kemudian perkiraan besar sampel, itu pakai rumus yang besar sampel sudah pengelompokan sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian teknik pengambilan sampling, ya ini masih saudara isi ya. Dan analisis statistik yang ada ya. Nah, untuk yang part analisis statistik, ini hanya saudara nanti lihat aja di bagian penelitian saudara termasuk yang mana, kemudian saudara tinggal melihat aja. Kalau penelitian saya masuk kategori ini maka saya menggunakan uji statistik ini ya. Nanti yang semester depan baru kita udah dapat data, baru kita analisis data ya. Oke, ini yang form yang saya sudah pernah buat ya. Saudara coba isi di bagian latar belakang. Ini part-part yang mesti saudara akan tulis ya di bagian proposal atau di final project 1 ya. Nah, yang pertama di latar belakang ya. Saudara penting untuk menuliskan 3 alasan utama mengapa penelitian itu penting dilakukan ya. Ini sebenarnya bukan ini bukan penelitian tentang masalah kesehatan sehari-hari ya, tapi itu berupa latar belakang isi tentang problem atau gap ya. Ada perbedaan antara harapan dengan kenyataan yang harus dipecahkan melalui penelitian ya. Ya, ini bukan tujuan, ini bukan masalah apa ya, masalah yang ada di masyarakat ya.
Contoh saudara nggak bisa address issue seperti ini. Masih banyak orang miskin, kasihan orang yang belum makan atau apa, bukan itu. Itu masalah bangsa dan negara, bukan masalah penelitian. Masalah penelitian itu ada berupa suatu gap ya. Ekspektasi seperti ini, saudara, yang realitas seperti ini ya. Kemudian pastikan tujuan penelitian itu harus bisa meyakinkan ya, convincing bahwa topik penelitian itu penting untuk diteliti ya. Nanti biasa orang lihat ada ini, topik penelitian itu harus namanya finer, ada visible, interesting, ya. Kemudian sifatnya non-faulty, ya, ada hal barunya. Ya, hal baru itu nggak harus orang membuat yang penelitian baru sama sekali. Terus orang menghubungkan sesuatu yang belum pernah orang lakukan sama sekali ya. Hati-hati ya. Kalau orang mau suatu topik penelitian ya, kalau orang mungkin sebutkan gini, Pak, saya mau melihat hubungan antara A dengan B. Tapi referensi yang saya cari itu nggak ada loh. Bisa jadi ada dua nih. Bisa jadi ya, kemungkinan ada dua. Bisa jadi karena memang penelitian saudara yang pilih hubungan A dengan B itu memang nggak ada hubungan sama sekali ya. Terus mengambil topik kita menghubung-hubungkan aja yang sesuatu memang nggak ada hubungan ya. Karena gini, kalau saudara nggak ada dasar teorinya hubungan A dan B, nanti saudara akan mendapatkan mungkin hasilnya kalau sampai itu jadi ada hubungan, bisa jadi itu hubungan terjadi karena terjadi by chance atau kebetulan ya. Atau yang kedua, kalau saudara topik penelitian A dan B belum pernah bahas, saudara ketemu, ya mungkin saudara orang jenius ya. Ya. Tapi setiap kali pembahasan itu nanti saudara dapat hasilnya itu bukan cuma hasil by on statistik ya, tapi saudara bisa menjelaskan secara teorinya seperti apa. Yang terakhir ethical dan relevan ya. Relevan itu makanya sesuaikan nih kalau saudara anak kedokteran, ya bikinlah topik penelitian yang memang relevan dengan dunia kedokteran ya. Jangan membuat topik penelitian memang nggak ada relevansi dengan dunia kedokteran ya. Ini tujuan penelitian ya. Tujuan itu mesti jelas dan terukur dan bisa dijawab lewat investigasi penelitian ya. Jangan menulis sesuatu tujuan yang nggak bisa diukur ya. Selama saudara nggak bisa, tujuan saudara nggak bisa terukur ya, tadi saya sempat cerita ya tentang kerohanian ya. Kalau saudara nggak ada tools untuk mengukur kerohanian seseorang, ya saudara nanti susah untuk mendeskripsikan seseorang tuh, atau tools yang saudara pakai itu nggak valid ya. Tujuan khusus. Pertanyaan gini, semua yang saudara tulis di bagian tujuan itu harus bisa terukur dan harus bisa dikuantifikasi ya. Nah, di penelitian kedokteran memang paling banyak kita melakukan penelitian studi namanya kuantitatif ya, bukan studi kualitatif ya. Beda dengan jurusan yang teman-teman dari psikologi atau teman dari jurusan hukum ya atau apa. Itu metode penelitian sedikit berbeda ya. Setelah saudara buat, cek kembali apakah tujuan penelitian tersebut jelas nggak apa yang saudara ingin lakukan ya. Kemudian tujuan itu bisa nggak akan dan bisa dijawab nggak melalui investigasi penelitian ya. Hati-hati ya saudara ya. Kalau saudara ingin melihat misalnya saya ingin tujuan penelitian ingin melihat efek samping dari penelitian, efek samping dari konsumsi obat. Nah, sebelum saudara melihat efek sampingnya, saudara melihat efek samping digambarkan dulu nih. Efek samping dalam hal apa? Apa efek samping dari cost-nya? Apakah efek samping dari apa? Efek samping dari kejadian pusingnya, efek samping dari kejadian apanya? Mesti digambarkan dengan jelas ya. Kemudian yang kedua, perhatian juga, apakah tujuan penelitian itu terukur atau measurable dengan metode penelitian sudah dirancang atau enggak? Ya, saudara ingin tujuan ini, pakai tools metode penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian saudara ya. Jadi saudara kalau mau tanya nih, Pak, metodologi penelitian yang paling bagus apa? Metodologi penelitian yang bagus adalah metodologi yang bisa menjawab tujuan penelitian saudara ya. Oleh karena tujuan penelitian mesti jelas nih. Apa yang ingin saudara buktikan? Apa yang ingin saudara investigasi? Ya. Biasanya tujuan penelitian itu bisa berupa suatu hipotesis atau suatu dugaan yang ingin dibuktikan lewat penelitian ya. Tentunya kalau saudara ingin menggambarkan suatu tujuan penelitian, buatlah tujuan penelitian memang sesuatu yang sifatnya itu yang untuk menjawab ini nggak bisa langsung dijawab, tapi butuh orang mengambil data, menginvestigasi, melakukan suatu kajian mendalam untuk bisa menjawab topik penelitian itu